Belakangan beredar kabar yang cukup mengejutkan. Beberapa nama artis tanah air terjerat kasus promosi situs judi online. Alhasil, sejumlah nama-nama artis tersebut harus menjalani pemeriksaan penyidik Bareskrim Mabes Polri, dari mulai Wulan Guritno hingga Yuki Kato. Terlibatnya nama artis tentu saja membuat masyarakat resah dan kecewa, terlebih maraknya situs judi online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Jika dibiarkan, tentu akan berakibat fatal bagi masyarakat itu sendiri. Lantas, seperti apa kelanjutan kasus tersebut? Dan bagaimana pula pandangan seorang pakar hukum ITE terkait hal tersebut? Kalau untuk perjudian itu, biasanya memang udah ada aturannya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Nah, kalau untuk judi online itu bisa masuk ke Undang-Undang ITE juga gitu. Kalau kita bicara dasar hukum, tentunya kalau Undang-Undang ITE itu udah jelas ya di pasal 27 ayat 2 kalau nggak salah ya. Sama kalau KUHP itu kalau nggak salah di pasal 303 ya. Tergantung nih judi online ini dia pemain atau penyelenggara. Itu balik lagi yang kita mesti telusurin gitu. Nah, dari telusurannya itulah apakah dia sebagai pemain atau apakah dia mengiklankan atau apa, itu kita mesti telusurin sih. Harus gali lebih dalam sih. Karena unsur-unsur itu kan tidak serta-merta bahwa ini masuk ke unsur itu tidak seperti itu gitu loh. Kita mesti telusurin semua bukti-buktinya sih. Oke, kalau untuk bicara konsekuensi, kalau misalnya itu terbukti bahwa dia mengiklankan, ya dia bisa jadi tersangka. Tapi kalau dia turut membantu, itu masuknya turut serta, hanya membantu. Tapi ya balik lagi, kita tidak bisa serta-merta bahwa oh ini dia tersangka. Kalau tidak bisa dibuktikan, itu tidak bisa masuk unsur sebenarnya gitu. Kalau soal artis itu ya sekarang balik lagi, si artisnya kan belum tentu itu masuk dalam unsur. Kan biasanya di proses pidana itu kan baru dugaan ya. Nah, dugaan itulah yang harus bisa dibuktikan apakah dia masuk jadi tersangka atau turut serta, atau dia sama sekali tidak masuk ke dalam unsur itu. Nah, itu harus dibuktikan sih di dalam proses pidana itu gitu sih. Kalau kita bicara postingnya, masuknya ke Undang-Undang ITE sih gitu. Kecuali kalau misalnya dia jadi pemain atau penyelenggara, itu masuk juga ke KUHP-nya gitu loh. Jadi ya kalau dia hanya memposting segalanya, masuknya ke Undang-Undang ITE aja sih. Kalau dibilang legal ilegal, sekarang kita balik lagi dilihat dari unsurnya. Ya contoh kayak misalnya kita masuk rumah tapi udah diizinkan, itu kan masuknya legal ya jatuhnya ya. Tapi kalau misalnya tidak diizinkan, itu masuknya ilegal. Nah, balik lagi kita mesti telusurin unsur-unsurnya itu masuk atau tidak, dia di legal atau ilegalnya. Tapi kalau menurut saya, kalau media sosial itu kan otomatis biasanya ada memfilter ya dari suatu penyelenggara si media sosialnya. Contoh kayak YouTube atau Instagram, pasti kan dia memfilter. Kalau seandainya kita memposting suatu postingan atau konten, biasanya kalau misalnya itu tidak layak, itu biasanya kan langsung di-ban atau dihapuskan kan. Berarti kalau misalnya sudah masuk dan sudah terposting, itu kan jatuhnya kayak legal ya jatuhnya sih. Lebih tepatnya sih ke situ sih. Selain nama Wulan Guritno, nama komedian Sule juga santer dikabarkan terlibat sebagai salah satu artis yang ikut mempromosikan situs judi online. Alhasil, nama ayah Rizky Febian itu menjadi sorotan banyak orang. Meski sampai kini Sule belum dipanggil ke Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan. Meski namanya santer diberitakan sebagai salah satu artis yang diduga terlibat, Sule mengaku jika dirinya dijebak dan siap untuk mengembalikan uang yang pernah ia dapat. Lantas, seperti apa tanggapan Sule mengenai hal tersebut? Seperti apa pula tanggapan sejumlah selebriti mengenai maraknya para selebritis terjerat kasus situs judi online? Ya nggak tahu kan. Ini akan kalau dipanggil ke pihak polisi? Ya datang lah.
juga salah satu. Nggak apa-apa kan ada temen. Iya kan, ada teman-teman juga kan kita nggak tahu sebenarnya. Bahkan itu tahun berapa udah lama, 2018 kalau nggak salah. Iyalah. Gugat balik nggak? Dari apa? Bulan Guritno juga manajernya bilang korban kan dia juga. Iya. Tahu. Kalau kita tahu, setelah itu saya tahu, nah baru saya marah sama asisten saya ngasih. Bahkan duitnya juga nggak gede. Kontraknya ada nggak? Berapa emang seperti apa sih nggak pakai ketika nggak pakai kontrak ya? Iya itu makanya. Ya sama korban itu mah. Tapi Awalnya juga bukan itu. Ngomongnya kan permainan game. Awalnya game ya, Bang? gitu nggak sih Iya. Kang? Merasa kecele gitu? Loh iyalah. Bahkan banyak dijadikan apa namanya? Jadi seolah-olah kita tuh di situ gitu. Banyak yang upload dengan bukan. makanya- Saya kalau saya dibilang judi online saya emang enggak tuh. Mbak, mikir aja pakai lutut. Nggak kerja asisten saya. Jadi sekali itu langsung putus atau gimana, Kang? Iya. Mau gugat langsung nggak, Kang? Langsung putus itu. Yang jelas sudah tahu itu kita tidak melakukan hal itu lagi karena kan kita sebagai public figure dong, saya juga nggak mau jadi tercoreng lama. Cuma karena di jab digital ini yang akhirnya orang tuh banyak nge-up mungkin dari oknum itu sendiri nggak tahu. Ya kita tunggu teman-teman. Kalau teman-teman kan Raffi Ahmad juga ada fotonya dia seolah-olah jadi brand ambassador di situ. Ya, sudahlah kalau ibaratnya kita dirugikan banget terus ya kita pasti juga akan menuntut balik lah. Handphone. Maju lagi Mbak Wulan, boleh. Yang hari ini seneng banget bisa memenuhi panggilan untuk klarifikasi. Dan aku seneng banget dikasih ruang untuk klarifikasi. Dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Baris Krim 1. Sangat profesional. Dan aku juga terima kasih buat teman-teman media yang setia menunggu aku. Sekarang aku udah harus bekerja. Ada. Baru kemarin. Langsung to the point judi. Enggak to the point. Jadi, Caranya gimana? jadi nawarinnya dia bilangnya buat game. Ngasih uangnya gila. Kita sampai kaget. Berapa digit, Kak? Adalah. Digitnya aja. Menggiurkan lah ya pasti ya? Menggiurkan lah, sangat-sangat menggiurkan. Kaget lah, kita pokoknya benar-benar jauh di atas rata-rata red card kita. Terus kita langsung kaget dong, dia langsung tiba-tiba ngejedak, saya bayar segini ya, tanpa kita harus kasih red card, dia langsung ngasih harga. Iya. Harganya langsung gila, terus kita langsung, hah apaan ini harga segila ini? Terus kita tuh tanya ini gamenya game apa Ini gamenya gitu. game apa ya, Malah mau Kak? ditambahin duitnya. Saya Nggak, tambah kita, lagi. kita nanya gini, ini gamenya game apa ya Kak? Kalau misalnya game judi saya nggak mau, kata manajer aku gitu kan. Ya udah kita tambahin deh Kak, jadi segini, ditambahin jadi lebih gede lagi. Iya. Jadi bukannya dia ngejelasin, tapi dia malahan nambahin duitnya. gitu. Untungnya kita nggak ngambil sih. Terus jadi Segituan. Miliar, Kak. Miliaran. 5M. Coba kalau gue terima ya. Mungkin itu yang membuat orang pada apa namanya jadi tergiur. Terus pada akhirnya memutuskan untuk gak ikut gimana nih mungkin? Ya enggak lah, ngapain. Harapannya Harapannya sih ya mudah-mudahan bisa diberantas dengan baik ya, supaya nggak mengganggu masyarakat Indonesia juga, apalagi buat masyarakat yang awam akan beginian kan kita nggak tahu, apalagi public figure juga bisa kena, nggak tahu juga. Ya mendingan pintar-pintar memilih dan memilah lah apa yang harus kita bukan apa yang harus kita terima, apa yang harus kita jalan, apa yang harus kita kerjakan. Jadi lebih memilih dan memilah sih sebenarnya. Terima kasih.